Halo pemirsa, selamat pagi. Baru 1 minggu menikah, pasangan pengantin baru ditemukan tewas bersimbah darah. Keluarga curiga pasutri ini tidak keluar kamar seharian. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, akibat tabung gas di rumah makan Padang meledak, sejumlah kios di pasar kota Krui, Lampung ludes terbakar. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda sejumlah kios di pasar kota Kriu, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Mulanya terdengar suara ledakan diduga berasal dari tabung gas LPG di salah satu rumah makan Padang. Muncullah percikan api yang dengan cepat merambat hingga menghanguskan 3 kios. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Berapa toko sih yang kena ini? Kena kebakaran? 3 ya? Itu awal mula api diduga dari mana sih? Dari kompor gas rumah makan Biaro. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pesisir Barat, Lampung, Enrico Ngatung melaporkan. Nekat mencuri helm di parkiran pusat elektronik Kenari Mas, Senen, Jakarta Pusat. Seorang pemuda babak belur diamuk massa. Pelaku yang diduga mabuk sempat mencoba kabur menggunakan motornya, namun berhasil diringkus sejumlah pengemudi ojek online. Seorang pemuda dihakimi massa setelah kepergok mencuri helm di parkiran pusat elektronik Kenari Mas, Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dugaan pencurian helm ini diketahui seorang petugas security saat melihat gerak-gerik mencurigakan dari pelaku yang akan keluar dari area parkiran. Pelaku yang tertangkap tangan berupaya kabur jadi bulan-bulanan warga. Dari pemeriksaan, pelaku diduga mabuk narkoba jenis sabu. Tiba-tiba keluar aja dari sini motor tuh gerakin maling. Oh gitu, berapa orang? Sendiri. Dia Dari dalam yang gerakin security, makanya itu pegang anak-anak. Keluarnya dari pintu gerbang 1, harusnya keluar pintu gerbang 3. Oh gitu. Berarti emang sengaja dia mau kabur gitu ya? Sengaja mau kabur lewat pintu sini nih. Laki-laki karena kedapatan mencuri helm milik seorang pengunjung. Kemudian kita cek urin juga pada pelaku tersebut dan positif amfetamin memakai sabu. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Senen dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut termasuk kasus kepemilikan narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar tewas setelah motor yang dikendarainya terjun ke sungai diduga akibat remblong. Evakuasi jasad korban menggunakan tali berlangsung dramatis. Menggunakan tali dan sarung, petugas dan warga bahu-membahu mengevakuasi jasad seorang pelajar yang tewas dari sungai di Poros Bongga Karadeng, Rano, Sulawesi Selatan. Sepeda motor korban diikat dengan tali dan ditarik dari dasar sungai. Saksi melihat pelajar 15 tahun ini menaiki sepeda motor dan melintas, diduga mengalami remblong hingga akhirnya terpental dan terjun ke sungai. Naas, nyawanya tak bisa diselamatkan. Korban naik menggunakan motor, habis itu tergelincir dan jatuh ke sungai, Pak. Oke. Bagaimana proses evakuasi korban? Tim SAR gabungan personil Polsek Bongga Karadeng dan Babinsa setempat dan masyarakat setempat mengevakuasi korban dari sungai naik ke jalan dengan menggunakan tali, Pak. Jasad pelajar tewas dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Warga dihimbau berhati-hati dan selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum berkendara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan.
Berebut hak asuh anak setelah 1,5 tahun bercerai, seorang wanita di Kota Malang, Jawa Timur ditusuk oleh mantan suaminya. Kondisi korban sempat kritis akibat pisau menancap di dada. Penganiayaan terjadi di rumah istri siri sang mantan suami. Warga digemparkan dengan penganiayaan yang dialami Titin di rumah Yudi mantan suaminya di Jalan Tlogo Agung, Kota Malang, Jawa Timur. Saat ditolong warga, kondisi wanita 43 tahun warga Lawang, Kabupaten Malang ini kritis dengan pisau menancap di dada. Pelaku penganiayaan ternyata Yudi, mantan suami korban. Peristiwa berawal saat korban mendatangi Yudi yang tinggal di rumah kos milik istri keduanya yang dinikahi secara siri. Saat itu, Titin terlibat cekcok dengan Yudi diduga karena memperebutkan hak asuh anak setelah bercerai 1,5 tahun lalu. Yudi yang emosi lalu menusuk istrinya menggunakan pisau dan langsung kabur. Tetangga sempat mendengar cekcok dan teriakan korban minta tolong. Korban yang terluka parah dibawa warga ke RSU Dr. Saiful Anwar Malang. Iya istri tua, istri saya. Kalau yang ini kan istri siri. Pelakunya suaminya Pak atau gimana? Suaminya Mbak. Sebelumnya terjadi cekcok atau seperti apa Pak? Iya saya dengar di rumah tadi kejadian cekcok Mbak. Minta tolong. Tiba-tiba Bapak melihat sudah menancap di Iya. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi, dibawa ke Mapolresta Malang Kota untuk diperiksa. Pelaku sudah diamankan, sekarang dibawa ke Mako Pusat. Masih dalam pemeriksaan ya Pak ya? Masih dalam pemeriksaan. Tadi sempat kabur ya Pak pelaku? Sempat kabur, nanti diamankan sama anggota, kemudian tertangkap dan sekarang diamankan di Polresta Malang. Tadi ketangkepnya di mana Pak sama anggota Pak? Di jalan. Di lokasi polisi mengamankan barang bukti sepeda motor pelaku. Saat diperiksa polisi, tersangka mengaku terlibat cekcok dengan korban lantaran hendak mengambil anak mereka yang sudah 4 hari tinggal bersama pelaku. Korban datang ke rumah istri barunya dari tersangka. Kedatangan korban ini mau mengambil anak dari korban. Di sana terjadi cekcok mulut. Kalau keterangan dari tersangka, ada kata-kata yang kasar dikeluarkan korban sehingga tersangka tersinggung dan mengambil pisau dapur di dalam rumah tersebut. Saya mau ngambil, dipersulit. Anak saya kalau ikut dia, dipersulit sama keluarganya. Misalkan saya datang ke sana, saya ajak pulang, mesti nggak boleh. Dan saya belum tanda tangan. Pelaku yang ditahan di rutan Mapolresta Malang Kota terancam 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Edarkan 10 kg sabu, pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Dari bisnis barang terlarang ini, pelaku mendapatkan mobil mewah yang diberikan oleh sang bandar. Mana tadi kami dapat ya? Mana tadi kami dapat ya? Penangkapan 2 pengedar sabu yang merupakan pasangan suami istri ini terjadi di kawasan Jalan Nangka, Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya dibekuk setelah sempat kabur saat akan bertransaksi di salah satu hotel di kawasan Adam Malik, Medan. Dari penggeledahan, petugas menemukan 10 kg sabu yang disimpan di dalam tas. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat sabu dari seorang bandar di Aceh Utara yang diduga bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Dalam aksinya, pelaku telah 4 kali mengedarkan sabu dengan berat total puluhan kilogram dan telah mendapat 1 unit mobil mewah. Mereka sudah melakukan kegiatan ini selama 4 kali. Namun keempat-empatnya tidak tahu beratnya berapa kilo sabu-sabu tersebut. Jadi menurut pengakuan awal, dia tahu bahwa dia disuruh mengambil sabu-sabu dan disuruh mengantar. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu jaringan pelaku. Dari kasus ini disita 10 kg sabu, uang Rp5.900.000 dan BPKB mobil. Pasangan suami istri ini pun terancam penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan.
Pencurian 2 tas berisi uang jutaan rupiah dan surat berharga dari dalam mobil pick-up di Durensawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku beraksi seorang diri memanfaatkan situasi sepi saat pintu mobil tidak terkunci. Aksi pencurian 2 tas di dalam mobil pick-up terparkir di Jalan Pondok Kopi 7 Durensawit, Jakarta Timur dilakukan seorang pria terekam CCTV. Pelaku melancarkan aksinya setelah mengetahui mobil tak terkunci. Korban mengaku kehilangan uang tunai jutaan rupiah dan surat penting termasuk ATM di dalam 2 tas yang digasak pelaku. Keadaannya sih nggak terkunci. Nggak terkunci. Ya, cuma posisinya rumah sama mobil di garasi samping-sampingan. 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 Isi tas apa aja bang? Isi tas ada uang, SNK, SIM, KTP, NPWP. Udah kayaknya segitu aja. Itu lagi kondisi sepi bang? Sepi kayaknya bang. Berapa jumlah uang? 1.800.000 uang. Korban bersama temannya akan melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, kurang dari 5 menit 3 pencuri menggasak 2 motor sekaligus saat terparkir di gang pemukiman padat di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian motor di Gang Cipinang Lontar 2, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada pagi dini hari. Tak tanggung-tanggung, 3 pelaku menggasak 2 motor sekaligus yang terparkir di halaman rumah dan halaman masjid hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Diduga pelaku ini merupakan komplotan spesialis pencurian motor. Korban baru menyadari motornya hilang pada pagi hari. Udah kelihatan motor udah nggak ada. Pas saya ke bawah udah nggak ada motornya. Nah, itu dari situ saya udah langsung cek CCTV. Itu kejadiannya kapan? Kejadiannya malam pagi jam 4. Jam 4 ya? Jam 4 lewat 10. Pelaku 3 orang dari arah sana menuju ke luar sana. Dia balik lagi ke sini ngeliat motor sini, dia masuk ke sini 2 orang dan 1 motornya itu ke sana. Kedua korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, 2 wanita nekat mencuri handphone yang tergeletak di meja kasir di warung kopi di Cakung, Jakarta Timur. Saat pelaku beraksi, 1 pelaku lain mengalihkan perhatian pengunjung lain. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian handphone yang dilakukan 2 orang wanita yang sebelumnya berpura-pura sebagai pembeli. Aksi pencurian ini terjadi di salah satu warung kopi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kedua pelaku beraksi dengan cara membagi tugas, salah satunya mengalihkan perhatian pengunjung lain. Pemilik warung menyebut handphone yang dicuri milik pekerjanya tergeletak di depan meja kasir. Dia lihat ada HP. Betul. Pelakunya berapa orang? 2 orang. 2 orang itu perempuan? Perempuan 2. Nggak ada. Yang cewek 2 duduk pun nggak curiga gitu loh. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Baru 1 minggu menikah, pasangan pengantin baru ditemukan tewas bersimbah darah. Keluarga curiga pasutri ini tidak keluar kamar seharian. Apa sebenarnya yang terjadi? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap bersama Serkan.